Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pembuatan laporan praktikum pada minggu kedua. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada saudara semua bahwa laporan praktikum minggu yang lalu semuanya mendapat nilai 50 karena semua laporan sama titik dan komanya. Artinya mengcopy 100% dari temannya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwasanya pembuatan laporan tidak boleh mengcopy punya temannya 100%. Untuk itu saya harapkan untuk laporan berikutnya jangan lagi yang sama 100% supaya bisa dapat nilai yang terbaik. Perlu saudara ketahui bahwa nilai akhir akan tergantung dengan nilai laporan setiap minggunya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan laporan praktikum untuk minggu kedua. Seperti biasanya ada koper, kemudian ada lembaran nilai, kemudian lembaran berikutnya ada judul, ada tanggal praktikum, ada tujuan praktikum, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada mengisi tabel hasil percobaan atau hasil dari data-data praktikum yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Ya, saudara mengisi tabel tersebut. Ya, sebagai contoh sudah saya isikan tabel itu berisi beberapa jenis tanah, kemudian ada ciri dari tanah tersebut, kemudian ada kandungan bahan organiknya, kemudian ada tanaman yang kira-kira bisa tumbuh baik di tanah tersebut, kemudian ada perlakuan pupuk, apakah kita pada tanah tersebut perlu melakukan pemupukan pupuk kimia atau pupuk organik. Sebagai contoh sudah saya isikan pada jenis tanah ultisol. Ciri tanahnya itu ya warnanya terang, solumnya dalam, pH-nya rendah, kemudian kapasitas tukar kationnya rendah. Kemudian kandungan bahan organiknya juga rendah. Kemudian untuk tanaman yang baik tumbuh di tanah ultisol itu ya tanaman tahunan, misalnya sawit, karet, kemudian tanaman palawija ya biasa ditanam padi, kemudian jagung dan kedelai. Namun perlu dilakukan perawatan yang intensif. Perlakuan pupuk ya kita perlu melakukan pemupukan kimia ya, sangat perlu, terutama pupuk majemuk NPK Plus. Karena dia pH-nya rendah, maka kita gunakanlah pupuk majemuk NPK Plus. Artinya di samping unsur hara NPK
Nah, di dalam pupuk majemuk tersebut ada plus mengandung kapur atau yang meningkatkan pH tanah, yaitu unsur hara kalsium. Kemudian pupuk organik perlu juga kita tambahkan, ya, seperti kompos kotoran hewan, kemudian kompos sisa tanaman, dan pemakaian mulsa. Nah, itulah sebagai contoh yang sudah saya isikan untuk poin pertama, jenis tanah Ultisol. Dan untuk selanjutnya yang kedua adalah jenis tanah Andisol. Saudara harus mengisi, ya, seperti yang saya isi di atas, ya. Nah, pasti dia berbeda, tidak akan sama tanah Andisol. Kemudian yang ketiga tanah Inseptisol. Tanah yang keempat jenis tanah Intisol. Kemudian yang kelima jenis tanah Aluvial. Kelima jenis tanah ini banyak terdapat di Indonesia, sehingga perlulah kita mengenal untuk memberikan perlakuan pupuk sesuai dengan judul dari praktikum kita, pemupukan yang berkelanjutan. Kemudian terakhir, saudara harus membuat kesimpulan, ya, paling sedikit 3. Kemudian daftar pustaka juga paling sedikit 3. Demikian saya sampaikan untuk pembuatan laporan minggu kedua. Semoga pembuatan laporan minggu kedua ini akan bernilai baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.